Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin peserta kajian online yang berbahagia, inilah saat yang tepat untuk berbicara tentang dahsyatnya Al-Quran, tentang pesona Al-Quran yang sangat menggetarkan. Untuk apa? Agar kita semakin takdim wal ihtiram kepada Al-Quran, semakin bisa mengagungkan dan memuliakan, agar iman kita makin bertambah dan takwa kita makin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Itulah tujuan kajian pada kali ini. Bapak Ibu yang berbahagia, Allah memberikan sebuah tantangan yang sangat menarik. Dan tantangan ini ditujukan tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada seluruh jin. Demikian menurut Ibnu Katsir ya. Tantangan ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Jika kalian ragu terhadap Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada hamba kami, Nabi Muhammad, maka buatlah semisal surat saja. Dan tantangan ini ternyata tidak hanya untuk pribadi, tapi boleh mengundang orang lain, boleh berkelompok gitu ya. Wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Ajaklah orang lain, ajaklah pihak lain selain Allah, jika kamu memang benar mampu untuk membuat. Jadi kita boleh mengajak orang-orang pintar, boleh mengajak siapapun yang menurut kita ahli, boleh kita menggunakan teknologi apapun, bahkan boleh bersekutu dengan jin untuk membuat semisal surat dalam Al-Quran. Tapi kemudian Allah sudah mengatakan begini, fa'in lam taf'alu wa lam taf'alu. Maka jika kamu tidak mampu dan pasti kamu tidak mampu. Nah itu kuncinya di sini nih yang akan kita bicarakan. Jadi Allah sudah mengunci bahwa manusia dan jin itu pasti tidak mampu membuat meski hanya satu surat saja yang semisal Al-Quran. Pertanyaannya, apa hebatnya Al-Quran sehingga manusia pasti tidak mampu menirunya? Inilah yang akan kita bahas ya, mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mukjizat Nabi itu biasanya disesuaikan dengan keadaan atau keahlian zamannya. Contoh pada zaman Nabi Musa itu banyak sekali para ahli sihir untuk menyerang Musa. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam berupa antara lain tongkat bisa berubah menjadi ular yang sangat besar dan memakan ular-ular bikinan tukang sihir itu. Kemudian tukang sihir pun bertekuk lutut kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pada zaman Nabi Isa alaihissalam, saat itu trennya adalah dunia pengobatan, pertabiban. Banyak saat itu orang-orang yang mahir menyembuhkan berbagai macam penyakit. Maka Nabi Isa pun mendapatkan mukjizat berkemampuan untuk menyembuhkan segala penyakit. Contohnya dalam Al-Quran disebutkan Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, orang yang berpenyakit lepra kulit ya, bahkan bisa menyembuhkan orang yang mati. Maksudnya orang yang sudah mati bisa dihidupkan kembali. Ini luar biasa. Dan kemudian pada zaman Nabi Muhammad SAW, saat itu musimnya adalah
syair. Banyak ahli syair yang ada pada zaman itu. Banyak penggemar syair. Sampai-sampai kalau menghadiri pembacaan syair, orang-orang pada histeris, pada sujud-sujud, saking gemarnya, saking hebatnya syair itu. Sebagai contoh, ini nomor satu, kan ada 4 pesona Al-Quran ya. Nomor satu, bisa menggetarkan ahli syair. Ini contohnya nih, yang pertama. Adalah orang yang bernama Labaid bin Rabi'ah, juara syair di Mekah. Syairnya begitu sangat memukau sehingga ketika penggemarnya mendengarkan syair-syairnya, dia histeris dan bersujud. Tapi ketika Labaid bin Rabi'ah mendengarkan syairnya Al-Quran, dia sangat terpesona, dia sangat tergetar, kemudian dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia pensiun dini, sudah nggak bersyair lagi. Ketika penggemarnya datang, minta Labaid bin Rabi'ah untuk bersyair kembali, maka apa jawab Rabi'ah? Puisi mana yang lebih hebat daripada Al-Quran? Subhanallah. Ini bukti bahwa Al-Quran punya nilai bahasa sastra yang sangat tinggi. Jadi kalau pada zaman Nabi Musa banyak tukang sihir bertekuk lutut kepada Nabi Musa, pada zaman Nabi Muhammad banyak tukang syair, banyak ahli syair yang bertekuk lutut kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kedua, raja penyair dari Madinah. Suatu hari ada kabar bahwa Tufail bin Amr, ya, raja penyair Madinah ini mau berkunjung ke Mekah, mau ke Ka'bah. Kabar ini didengar oleh para pembesar kafir Quraisy. Kemudian dihadang dan diajak mampir ke rumah para pembesar tadi. Di sana dijamu yang luar biasa, kemudian dikasih tahu, ya, awas, jangan sekali-kali mendengarkan ocehan orang yang bernama Muhammad. Dia itu orang gila, kata-katanya itu ngaco, kata-katanya itu bikin pusing, ya. Maka jangan sekali-kali engkau mendengarnya, ini berbahaya sekali. Jadi rupanya zaman dulu sudah ada hoax, ya. Karena termakan hoax tadi, maka Tufail bin Amr mau memasuki Mekah, dia sumbat kedua telinganya dengan kapas. Maksudnya biar tidak mendengarkan apa yang dikatakan Muhammad tadi. Tapi qadarullah, lama-lama Tufail penasaran. Saya kan ahli syair, mengapa harus menyumbat telinga saya? Toh saya bisa memfilter kalau kata-kata Muhammad tadi itu nggak benar. Dan kemudian setelah kedua telinganya dilepas sumbatannya, kemudian dia mendekati Muhammad itu, dia mendengarkan syair-syair yang luar biasa. Dia sangat tergetar hatinya. Bahkan setelah Nabi Muhammad dia pulang, dia kuntit dari belakang, Nabi Muhammad masuk ke rumah, dia juga ikut masuk ke rumah, kemudian Nabi Muhammad membacakan surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ketika dia sudah mengamati syair-syair yang hebat itu, kemudian raja penyair itu bilang, demi Tuhan, aku belum pernah mendengar kata-kata yang seindah ini sebelumnya. Maka Tufail bin Amr pun masuk Islam. Subhanallah. Tidak mungkin syair Al-Quran itu biasa saja kalau banyak raja penyair, ahli syair bisa tergetar hatinya dan tunduk sehingga mau merelakan diri, akidahnya berpindah masuk Islam. Nggak mungkin kalau Al-Quran biasa-biasa saja. Bahkan orang yang dulunya menjadi musuh Islam nomor wahid, bahkan ketika itu mau membunuh Nabi Muhammad dengan pedangnya, yaitu Umar bin Khattab, ya.
Tapi ketika dia mampir ke rumah adiknya sedang membaca sesuatu, kemudian Umar bersikeras untuk melihatnya, kemudian setelah Umar membacanya, ternyata surat Toha, Umar pun tergetar, Umar pun terpesona dengan syair-syair yang dia baca. Lantas kemudian Umar pun masuk Islam. Dan belakangan ini saya baru tahu bahwa Umar itu ternyata ahli syair juga ini. Jadi pantas kalau ahli syair bisa menghargai syair dengan semestinya. Kalau orang biasa barangkali sulit ya, karena tidak tahu kesulitan. Nah, kalau orang biasa kan nggak pernah menciptakan syair, nggak pernah melihat keruwetan dalam menciptakan syair, ya rasa takdimnya kurang. Tapi kalau ahli syair itu akan lebih menghargai syair-syair yang bagus. Mungkin ibaratnya seperti lukisan lah. Seorang pelukis itu bisa lebih mampu menghargai pelukis yang hebat ya, ketimbang orang awam yang tidak tahu tentang dunia seni lukis. Barangkali begitulah. Nah, ada yang lebih menarik lagi, ini ketiga orang ini nih, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Anas ya. Ketika itu semuanya itu menjadi musuh ya. Nah, ketiga orang ini kalau malam hari ya, suatu malam dia mengintip Nabi membaca Al-Quran sampai pagi. Tapi tidak saling tahu karena dari arah yang berbeda ya. Kemudian setelah pagi, subuh, dia bubar. Nah, di perjalanan dia ketemu tiga orang. Ya, kemudian, loh, ngapain? Kemudian ketiganya berunding, wah ini jangan begini nih, bahaya nih. Kalau dilihat sama teman-teman, nanti bahaya nih. Besok nggak usah lagi ya, ini terakhir. Akhirnya mereka pun sepakat bahwa dia tidak akan lagi untuk mencuri dengar Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Tapi ternyata malam berikutnya kejadian lagi nih. Orang yang sama, tiga orang ini mengintip lagi Nabi Muhammad membaca Al-Quran karena memang begitu nikmat membaca syair-syair yang luar biasa. Kemudian pas pulangnya ketemu lagi 2 kali berturut-turut. Kemudian ngomong lagi, jangan sekali-kali lagi ya, sampai 3 kali. Nah, baru setelah 3 kali mereka komit pula bahwa tidak akan mencuri dengar lagi, takut diketahui kaumnya gitu, nanti bisa berbahaya untuk mereka. Nah itu. Kemudian satu bukti lagi yang serius, ini terdapat dalam surat Al-Jin ayat 1. Ini jin sendiri yang ngomong ya. Jin ngomong, kemudian ada dalam Al-Quran, dalam surat Al-Jin ayat 1. Dikatakan bahwa sebagian jin telah mendengarkan bacaan Al-Quran. Kemudian para jin mengatakan, Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguh kami telah mendengarkan bacaan yang sangat menakjubkan katanya. Jadi luar biasa ini. Kalangan jin mengakui, kalangan manusia ahli syair juga mengakui. Ini artinya nggak main-main, bahwa Al-Quran itu memang benar-benar bahasanya sangat tinggi. Subhanallah. Kemudian yang kedua ya, yang kedua. Jadi pesona yang kedua itu Al-Quran ternyata dienkripsi dengan bilangan-bilangan. Antara lain bilangan 19. Nah, enkripsi ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mudathir ayat 30. Jadi dalam surat Al-Mudathir itu Allah menceritakan tentang neraka Sakor
Dan neraka Sakor itu dijaga oleh para malaikat yang jumlahnya 19. Alaiha tis'ata asar. Jadi Allah benar-benar menyebut bilangan 19 itu. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatal lil ladina kafaru liyastayqinal ladina utul kitab wa yazdadal ladina amanu imana. Kata Allah dalam ayat 31-nya, tidaklah aku jadikan penjaga neraka kecuali dari bangsa malaikat, ya, dan tidaklah aku jadikan bilangan 19 itu kecuali untuk ujian bagi orang-orang kafir, dan agar orang yang diberi kitab menjadi yakin. Dan yang ketiga ini khusus untuk kita, wa yazdadal ladina amanu imana, dan agar orang-orang beriman itu bertambah-tambah imannya. Jadi ini mohon di garis bawah tulisan merah itu, ya, bahwa angka 19 itu sengaja diciptakan Allah yang tujuannya adalah agar orang beriman seperti kita bertambah imannya. Jadi kalau kita sudah bertadabbur tentang bilangan 19, ternyata iman kita tidak bertambah, takdim kita tidak bertambah kepada Al-Quran, ini berarti keimanan kita harus dipertanyakan. Karena maksud Allah tidak bisa kita penuhi agar kita bertambah iman. Ini yang penting. Makanya kajian ini yang 19 ini mohon kita perhatikan dan berilah rasa takjub. Karena tujuan Allah memang demikian. Nah, ternyata enkripsi 19 itu meliputi juz. Juznya dienkripsi, suratnya juga dienkripsi, ayat, kata, bahkan huruf, ya, sampai huruf itu yang paling kecil juga dienkripsi jumlahnya. Saya punya buku judulnya Kodetifikasi Bilangan Prima dalam Al-Quran. Itu ternyata sampai ke huruf-hurufnya, ya. Bahkan tidak hanya 19 enkripsinya, tapi bilangan prima. Makanya judulnya itu Kodetifikasi Bilangan Prima dalam Al-Quran. Itu lebih rumit lagi. Nanti akan saya tampilkan yang simpel-simpelnya saja di sini. Kalau dalam surat Al-Jin ayat pertama disebutkan bahwa jin telah mendengarkan Al-Quran dan dia mengatakan bahwa inna sami'na Qur'anan ajaba, sungguh aku telah mendengarkan bacaan yang sangat menakjubkan. Maka di akhir ayat, di akhir surat, ya, jadi surat Al-Jin ayat 28, Allah mengatakan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Jadi memang dengan perhitungan. Tadi di Al-Mudathir disebutkan bilangannya 19. Di Al-Jin disebutkan menghitungnya satu persatu. Dan termasuk untuk perhitungan alam semesta ini. Dalam buku yang tadi saya sebut itu perhitungannya meliputi perhitungan alam semesta, bukan hanya yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, pada saat mengkaji tentang bilangan 19 dalam Al-Quran, kita jangan sekali-kali mengatakan, ini sih akal-akalan saja. Ini sih otak-atik matuk saja. Ya memang kita diberi akal itu untuk berpikir. Jadi, kalau dengan penjelasan ini, kemudian kita tidak mampu bertambah imannya, sesuai dengan Al-Mudathir ayat 31 tadi, wa yazdadal ladina amanu imana. Itu kan tujuan diciptakan angka 19. Lalu dengan cara apa kita bertambah iman dengan bilangan 19? Alhamdulillah ada seorang ilmuwan
selama 5 tahun dia meneliti. Jadi ini nggak main-main. Yang pertama Dr. Rosad ya, Rosad Khalifah. Beliau ilmuwan kelahiran Mesir, ahli kimia, ahli matematika. 5 tahun nggak main-main ini, tertarik dengan enkripsi dalam Al-Quran. Jadi kita bersyukur ya bahwa kita dikasih tahu ya tentang enkripsi 19 ini. Kalau tidak, bagaimana caranya agar kita bisa lebih takdim kepada Al-Quran dengan 19 ini. Baik, satu persatu kita terangkan. Lafadz basmalah itu ada 19 huruf ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu kalau dihitung satu persatu, huruf yang bertasdid itu dianggap 2 ya, maka lafadz basmalah itu terdiri atas 19 huruf. Nah, basmalah ini ternyata turun setelah surat Al-Mudaththir ayat 30. Surat Al-Mudaththir ayat 30 itu alaiha tis'ata asar. Allah menyebutkan tentang 19 tadi ya. Di atasnya ada 19. Terus kemudian ini basmalah yang 19 itu. Kemudian jumlah basmalah dalam Al-Quran itu 114. Itu enkripsi 19 ya. Maksudnya kelipatan 19. 19 kali 6 itu 114. Jadi setiap surat itu ada basmalahnya kecuali surat At-Taubah. Tapi ternyata di surat An-Naml ya, itu ada bismillah 2 kali. Di awal dan di dalam suratnya itu sendiri. Jadi totalnya tetap 114. Kemudian kalau dibedah lagi lebih dalam, kata basmalah itu terdiri atas kata bism atau ism yang jumlahnya 19. Kemudian kata Allah jumlahnya 2698. Ini enkripsi 19. 19 kali 142. Kemudian kata Ar-Rahman jumlahnya 57. Ini pun kelipatan 19. Kemudian Ar-Rahim 114. Kelipatan 19. Subhanallah. Tidak sampai di sini. Ini jumlah surat. Kalau tadi kan jumlah basmalah ya, ini jumlah surat 114. Enkripsi 19. Wahyu pertama. Wahyu pertama itu surat Al-Alaq 1 sampai 5 ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya sampai ayat kelima. Itu ternyata kalau dihitung jumlah hurufnya ada 76. 76 huruf. Kelipatan 19. Ayat pertama itu berarti Al-Alaq ayat 1 gitu ya maksudnya ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu 19 huruf. Dan surat Al-Alaq itu totalnya ada 19 ayat. 19A itu maksudnya ayat ya. Ada 285 huruf. 285 juga ini angka enkripsi 19 ini. Angka kelipatan 19. Kemudian surat Al-Alaq itu letaknya 19 terakhir. Artinya kalau kita urutkan dari paling akhir dari An-Nas ya, mundur ke belakang itu urutan ke-19 dari belakang. Subhanallah. Inilah enkripsinya dari 19 itu. Kemudian surat terakhir An-Nasr 19 kata ya, K itu kata. Kemudian ayat pertamanya 19 huruf. Jadi enkripsinya sampai ke huruf-hurufnya. Tidak hanya surat saja, tidak hanya ayat saja, tapi sampai kata dan huruf ya. Ini semuanya ada enkripsinya. Susah, luar biasa. Kemudian wahyu kedua ada 38 kata. Ini juga enkripsi 19. Wahyu kedua itu surat 68 ayat 1 sampai 9. Wahyu ketiga ada 57 kata, itu pun enkripsi 19 ya, surat 73 ayat 1 sampai 10. Wahyu terakhir, wahyu T itu terakhir maksudnya,
itu 19 kata, ini pun enkripsi 19. Subhanallah. Kemudian pertengahan Al-Quran itu ada kata yang dicetak merah. Kalau Bapak Ibu sering membaca surat Al-Kahfi ya di Jumat ya, ini pasti ketemu ini nih. Katanya berbunyi wal yatalattaf. Ini kata ini berada di pertengahan Al-Quran. Dan ternyata kata ini berada di ayat ke-19. Subhanallah. Kemudian ini enkripsi huruf nih yang lebih rumit lagi. Surat Al-Baqarah yang dimulai dari alif lam mim. Kalau dihitung alifnya 4.502, lamnya 3.202, mimnya 2.195. Kalau di total 9.899. Ini pun kelipatan 19 yang artinya dienkripsi dengan bilangan 19. Kemudian Ali Imran pun dimulai dengan alif lam mim yang total huruf alif ditambah huruf lam dalam kemudian ditambah mim dalam Ali Imran, totalnya kelipatan 19. Kemudian Al-A'raf, alif lam mim shad, itu jumlah huruf-huruf tersebut dalam surat Al-A'raf itu juga kelipatan 19. Masya Allah. Al-Ra'd ya, alif lam mim ra, totalnya 1482. Jadi huruf alif, huruf lam, huruf mim, dan ra dalam surat Ar-Ra'd ya maksudnya, itu enkripsi 19. Surat Maryam juga demikian, surat Yasin, surat Qaf, surat Al-Qalam, semuanya enkripsi 19. Masya Allah. Selanjutnya mari kita bertanya, adakah orang yang mampu membuat syair yang seni bahasanya tinggi, sangat memukau, membuat takjub orang-orang ahli syair, kemudian dienkripsi dengan bilangan 19, atau bilangan yang lain boleh, misal bilangan prima gitu ya, karena lebih sulit kalau bilangan prima atau 19 itu lebih sulit ininya, tingkat kesulitannya, penuh makna. Jawabannya pasti tidak mungkin. Kalau ada orang atau kelompok orang yang mampu membuat syair yang lumayan bagus, saya bilang lumayan nih, tidak bagus sekali. Ada orang yang mampu membuat syair yang lumayan bagus, maka dapat dipastikan enkripsinya 0 atau mentah. Jadi maksudnya huruf A-nya harus 19 atau kelipatannya. Huruf B-nya harus 19 atau kelipatannya. Kata akunya ada 19 atau kelipatannya. Kata kamunya ada 19 atau kelipatannya. Itu sulit sekali kalau dibatasi semacam itu. Jadi kalau ada orang yang bisa membuat syair yang lumayan bagus pun, enkripsinya pasti 0. Sebaliknya kalau orang membuat syair yang dienkripsi, dipaksakan diri untuk ada enkripsinya, maka dapat dipastikan bahasanya tidak enak didengar. Bahasanya mentah. Dan ternyata Al-Quran itu bisa mengakomodir dua-duanya. Bahasanya sangat tinggi, sangat memukau, dan enkripsinya luar biasa tinggi. Maka kalau kita tinjau dua syarat saja, bahasanya tinggi, enkripsinya luar biasa, maka ini sudah paham kita. Memang Al-Quran benar-benar tidak dapat ditiru. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattakun narol lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika kalian tidak sanggup, dan pasti kalian tidak sanggup, maka takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Nah, ini. Selanjutnya, pesona yang ketiga, Al-Quran itu bisa menggetarkan gunung.
Al-Hasr ayat 21 yang ngomong begini, Allah langsung ya, bahwa gunung pun bisa pecah. Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khasi'am mutasaddiam min khasiatillah. Jika Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, maka niscaya engkau akan melihat bahwa gunung itu akan tunduk dan meletus karena takut kepada Allah. Dan tentang gunung meletus ini, Allah tidak main-main. Sebab pernah benar-benar terjadi di zaman Nabi Musa. Surat Al-A'raf ayat 143. Jadi Musa suatu hari mengatakan kepada Allah, mohon kepada Allah, ya Allah, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku semakin yakin. Maka Allah menjawab, wahai Musa, engkau sekali-kali tidak akan mampu melihatku. Maka coba lihatlah gunung itu. Jika sekiranya engkau masih tetap berada di tempatmu, maka engkau dapat melihat. Jadi begitu kata Allah. Nah, tatkala Allah turun kepada gunung itu, dalam tafsir disebutkan bahwa yang turun itu adalah nurnya ya. Ketika nurullah turun kepada gunung itu pun meletus, dan Musa terpelanting jatuh dan pingsan. Ini artinya Musa tidak sanggup. Gunung aja meletus gitu, apalagi Nabi Musa, begitu maksudnya. Nah, selanjutnya ini ya, pesona yang keempat. Pesona yang keempat itu bisa menggetarkan setan, sampai setan bisa lari ya. Ini dalam hadis, sungguh setan lari ketika dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi lengkapnya itu, jangan engkau jadikan rumahmu seperti kuburan. Sungguh setan itu akan lari ketika dibacakan surat Al-Baqarah. Ini ada satu cerita yang saya alami sendiri ya. Beberapa tahun yang lalu saya pernah menanam jamur tiram di Ciawi, ke atas sana di dekat puncak ya. Tempatnya sepi ini, di tengah sawah. Di situ ada beberapa rumah ya. Kemudian suatu hari saya pindah rumah. Jadi saya 3 hari nginap di sana, 3 hari pulang ke kota ya untuk pulang ke rumah. Jadi 3 hari biasanya di sana saya. Nah, suatu hari saya pindah tempat dari yang semula di ujung kiri, saya pindah ke ujung kanan tempatnya. Nah, tempat yang akan saya pindah itu sudah lama nggak dipakai. Jadi penghuninya itu dulu karyawan ya, tapi sudah lama keluar, kemudian rumah itu kosong, dan saya pindah ke situ. Nah, karena saya ingat dengan hadis ini ya, bahwa setan itu akan lari ya, jin ya, maka saya membaca ini, surat Al-Baqarah ketika hari pertama ya. Coba bayangkan menginap di sebuah rumah yang lama tidak dihuni dan lokasinya di pertengahan sawah, di perkebunan di tempat penanaman jamur tiram, jauh dari penduduk gitu. Nah, ini yang menarik adalah ketika saya membaca surat Al-Baqarah, itu tiba-tiba ada karyawan, salah satu karyawan yang kemudian marah-marah berteriak kepada saya. Dia menghampiri pintu rumah saya yang baru itu, yang akan saya tempati. Saya sedang membaca surat Al-Baqarah, dia teriak-teriak, marah-marah. Padahal itu orang tersebut saya kenal sehari-hari sebagai orang yang ramah, orang yang sopan, ya. Tidak pernah kasar ke saya. Tapi tiba-tiba marah-marah. Tapi kemudian dia minta maaf, Pak, saya minta maaf, saya nggak sengaja begitu katanya. Nah, saya segera mafhum bahwa itu mungkin reaksi ya, bahwa setan itu lari dan itu dia kena itu. Wallahu a'lam. Tapi ini bukan klinik ya, ini bukan klinik. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari ya,
ada suatu hadis yang panjang yang kesimpulannya adalah dengan membaca surat ayat kursi sebelum tidur, maka setan tidak mampu menggoda kita. Jadi artinya setan itu akan takut, akan tergetar dengan bacaan-bacaan ayat-ayat dari Al-Quran. Bahkan ru'yah ya, yang dibaca itu Al-Quran. Ru'yah itu mana bisa pakai puisi, kan nggak bisa. Nah, demikian 4 pesona Al-Quran yang luar biasa. Ringkasnya ini ringkasannya yang penting, mari kita camkan bersama bahwa 4 pesona Al-Quran itu tujuannya, bahasan pesona ini tujuannya agar iman kita meningkat, takwa kita meningkat. Ya. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu mampu menggetarkan ahli syair. Tadi sudah banyak contohnya, Labaid bin Rabi'ah, juara syair Mekah, Tufail bin Amr, raja penyair dari Madinah, Umar bin Khattab, yang tadinya musuh Islam, yang paling bengis. Kemudian Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Anas, bahkan jin sendiri mengatakan rasa takjubnya kepada bacaan yang bernama Al-Quran. Kabar gembiranya adalah yang patut kita syukuri bahwa saat ini kita sudah punya Al-Quran itu. Insya Allah kita tiap rumah punya ya, tiap individu punya ya, minimal 1 lah di rumah. Coba bayangkan ketika ada informasi telah terbit sebuah buku yang luar biasa, ditulis oleh penulis yang luar biasa, maka pasti dalam hati kita ingin memilikinya. Nah, Al-Quran itu kitab yang paling luar biasa dan kita sudah memilikinya. Jadi tinggal kita manfaatkan saja, kita bersyukur karena sudah punya bacaan yang luar biasa. Nomor 2, teknologi enkripsi. Al-Mudathir 30-31. Ingat bahwa Allah benar-benar menyebutkan angkanya 19. Alaiha tis'ata asar. Dan maksud Allah menciptakan bilangan 19 itu ya. Ini dengerin. Wa ma ja'alna iddatahum, dan tidaklah aku jadikan bilangan itu illa fitnatal lil ladzina kafaru liyastaiqinal ladzina utul kitab wa yazdadal ladzina amanu imana. Tidaklah kujadikan bilangan 19 itu kecuali untuk menjadi ujian bagi orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab itu semakin yakin. Dan poin terakhir untuk kita, wa yazdadal ladzina amanu imana, agar orang-orang beriman semakin bertambah imannya. Jadi kalau kita sudah bertadabur tentang bilangan 19 itu, iman kita tidak bertambah, maka kita perlu bertanya kepada diri sendiri, ada apa gerangan hati kita? Kita tidak boleh mengatakan bahwa itu otak-atik matuk, itu akal-akalan. Memang kita diberi akal untuk berpikir. Jadi kalau dengan keterangan semacam itu tidak bisa menambah keimanan, maka dengan cara apa kita berpikir tentang 19 itu agar liyazdadal ladina wa yazdadal ladina amanu iman. Itu. Kemudian nomor 3, menggetarkan gunung ya, Al-Hasr tadi. Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khasi'am mutasaddi'am min khasiatillah. Jadi gunung pun bisa meletus kalau sekiranya Al-Quran diturunkan kepada gunung. Dan poin penting di sini yang ingin saya simpulkan adalah, ini ayat selanjutnya mengatakan, watilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Itu adalah permisalan bagi manusia. Itu. Agar berpikir ya. Jadi begini maksudnya. Itu adalah permisalan bagi manusia. Permisalannya apa? Gunung saja yang kokoh dan kuat itu bisa tergetar bahkan sampai meletus. Lalu bagaimana dengan hati kita?
Masa hati kita ini yang punya nurani tidak tergetar hatinya ketika mendengar Al-Quran? Itu maksudnya itu. Watilkal amsalu nadribuha linnasil alahum yatafakkarun. Itu adalah perumpamaan bagi manusia agar berpikir. Mengapa kita belum tergetar? Dan masalah getaran hati ini Allah sudah mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Bahwa orang yang beriman itu tatkala disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah-tambah imannya. Kembali kepada permisalan tadi. Gunung pun bergetar sampai meletus. Lalu bagaimana dengan kita? Mengapa kita tidak bergetar? Maka salah satu kemungkinannya adalah barangkali kita berinteraksi dengan Al-Quran hanya dengan membaca saja, tapi tidak dengan mentadaburinya. Minimal mengetahui artinya, membaca artinya. Nah, oleh karena itu, saran saya coba belajar metode awami. Metode awami itu adalah teknik untuk menguasai terjemah Al-Quran dengan cara yang mudah dan cepat. Cara awam untuk bisa memahami Al-Quran lah, ringkasnya begitu. Makanya namanya awami. Di mana bisa belajar di www.promutu.com gratis. Silakan Bapak Ibu kunjungi www.promutu.com, nanti mendaftar saja gratis, dapat modul 16 video untuk belajar tadabbur Al-Quran dengan menguasai terjemahannya secara cepat. Terakhir, nomor 4 ya, pesona yang keempat bahwa Al-Quran itu bisa mengusir setan. Ini mohon perhatikan, ini sebenarnya intinya, yang nomor 4 itu intinya. Setan yang dalam bentuk jin, makhluk halus itu, maka akan mudah lari ketika kita membacanya. Tapi setan yang berada dalam jiwa kita, yang merupakan sifat buruk kita, jadi sifat buruk kita itu namanya sifat syaitoniyah. Itu tidak hilang hanya dengan membaca Al-Quran saja. Jadi seorang koruptor yang hobinya nyolong, itu kalau baca Al-Quran tidak langsung lari sifat korupsinya itu, tetap masih ada. Jadi bagaimana cara mengusir setan yang ada dalam tubuh kita yang berupa sifat jelek kita? Maka selain membaca Al-Quranul Karim, tadaburi, artinya laksanakan maksudnya, itu baru hilang. Sebab Al-Quran itu hudalin nas. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Bagaimana mungkin kita bisa menjalankan petunjuk itu kalau yang kita baca tidak kita pahami? Nah, setelah kita pahami, baru kita amalkan, maka kalau kita benar-benar mengamalkan ya pasti korupsinya hilang, karena korupsi itu bagian daripada larangan dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita semua untuk bergetar hatinya tatkala kita berinteraksi dengan Al-Quran. Mari kita tidak hanya membacanya saja, tapi juga mentadaburinya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.